Hai teman-teman semua yang terhormat Ibu dosen, perkenalkan nama saya Godsan Zulferi Nababan dengan NIM 2122010028, Prodi D3 Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang komunikasi kelompok di mata kuliah pengantar komunikasi. Adapun pokok bahasan dalam materi ini yaitu yang pertama, pengertian komunikasi kelompok, yang kedua, ukuran komunikasi kelompok, yang ketiga, karakteristik komunikasi kelompok, yang keempat, fungsi komunikasi kelompok, yang kelima, ciri-ciri komunikasi kelompok, dan yang keenam, bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Nah, yang pertama itu pengertian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka menjadi salah satu bagian dari kelompok tersebut. Pengertian yang kedua yaitu komunikasi kelompok adalah suatu kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lain, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, terikat satu sama lain, dan berkomunikasi tatap muka. Lanjut ke yang kedua yaitu ukuran komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi kelompok kecil. Apabila jumlah pelaku komunikasi lebih dari 3 orang, anggota kelompok relatif saling mengenal, umpan balik dapat diterima dengan segera, namun pesan relatif lebih berstruktur, bersifat formal dan informal. Contoh, ceramah, diskusi panel, simposium, forum, seminar, kuliah. Yang kedua itu komunikasi kelompok besar atau komunikasi publik, melibatkan komunikan kalayak yang relatif besar dan karenanya sulit saling mengenal satu persatu. Komunikan berkumpul di waktu dan tempat yang sama. Kedudukan komunikator cenderung lebih tinggi dari komunikan sehingga proses komunikasi yang berlangsung tidak dimungkinkan terjadi dialogis, membuka peluang agar pesan lebih ditujukan pada afektif, pada emosi dan perasaan komunikannya. Contoh, kampanye, rapat raksasa, demonstrasi. Lanjut ke yang ketiga yaitu karakteristik komunikasi kelompok. Yang pertama, komunikasi dalam komunikasi kelompok bersifat homogen. Yang kedua, dalam komunikasi kelompok terjadi kesempatan dalam melakukan tindakan pada saat itu juga. Yang ketiga, arus balik di dalam komunikasi kelompok terjadi secara langsung karena komunikator dapat mengetahui reaksi komunikan pada saat komunikasi sedang berlangsung. Yang keempat yaitu pesan yang diterima komunikan dapat bersifat rasional atau terjadi pada kelompok kecil dan bersifat emosional atau terjadi pada kelompok besar. Lanjut ke yang kelima yaitu komunikator masih dapat mengetahui dan mengenal komunikan meskipun hubungan yang terjadi tidak erat seperti pada komunikasi interpersonal. Lanjut ke yang keempat yaitu karakteristik unik komunikasi kelompok. Yang pertama itu kepribadian kelompok. Kelompok mempunyai kepribadian sendiri, berbeda dengan kepribadian individu para anggotanya. Yang kedua itu norma kelompok. Norma di dalam kelompok mengidentifikasi anggota kelompok itu berperilaku kohesivitas kelompok. Yang ketiga, kohesivitas. Kohesivitas merupakan kekuatan yang saling tarik-menarik di antara anggota kelompok. Yang keempat, pemenuhan tujuan. Individu memiliki tujuan yang paralel dengan tujuan yang kelompoknya. Lanjut ke yang kelima yaitu pergeseran risiko.
Keputusan yang diambil kelompok akan lebih besar mengandung resiko daripada keputusan itu diambil oleh satu anggota kelompok. Lanjut ke yang kelima, yaitu fungsi komunikasi kelompok. Keberadaan suatu kelompok dalam suatu masyarakat dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan dilaksanakan. Fungsi-fungsi tersebut antara lain fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, pembuat keputusan, dan terapi. Semua fungsi ini dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kelompok dan para anggota kelompok itu sendiri. Fungsi pertama adalah menjalin hubungan sosial, dalam artian bagaimana kelompok tersebut dapat membentuk dan memelihara hubungan antara para anggotanya dengan memberikan kesempatan melakukan berbagai aktivitas rutin yang informal, santai, dan menghibur. Fungsi kedua adalah pendidikan, yang mana mempunyai makna bagaimana sebuah kelompok baik secara formal maupun informal berinteraksi untuk saling bertukar pengetahuan. Fungsi pendidikan ini sendiri sangat bergantung pada 3 faktor, yaitu pertama, jumlah informasi yang akan dikontribusikan oleh setiap anggota. Kedua, jumlah partisipan yang ikut di dalam anggota kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah berapa banyak interaksi yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Fungsi ini juga akan efektif jika setiap anggota juga dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang berguna bagi anggotanya. Fungsi yang ketiga yaitu persuasi. Dalam fungsi ini, seorang anggota berusaha mempersuasikan anggota kelompok lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya. Seseorang yang terlibat dalam usaha-usaha persuasif di dalam kelompoknya memiliki risiko untuk tidak diterima oleh anggota kelompoknya yang lain. Apabila hal yang diusulkannya tersebut bertentangan dengan norma-norma kelompoknya, maka justru dia dapat menyebabkan konflik dalam kelompok dan dapat membahayakan posisinya dalam kelompok tersebut. Fungsi keempat adalah pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Di sini, kelompok berguna untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh anggotanya, serta mencari alternatif untuk menyelesaikan, sedangkan pembuat keputusan bertujuan untuk memilih salah satu dari banyaknya alternatif solusi yang keluar dari proses pemecahan masalah tersebut. Fungsi yang kelima adalah terapi. Kelompok terapi memiliki perbedaan dengan kelompok lainnya karena kelompok terapi tidak memiliki tujuan. Objek dari kelompok terapi adalah membantu setiap individu mencapai perubahan persoalannya. Tentunya, individu tersebut harus berinteraksi dengan anggota kelompok lainnya guna mendapatkan manfaat, namun usaha utamanya adalah membantu dirinya sendiri, bukan membantu kelompok mencapai konsensus. Lanjut ke yang kelima, yaitu ciri-ciri utama kelompok. Menurut Sherif yang dikutip oleh Gerukan dalam bukunya yang berjudul Psikologi Sosial, mengemukakan 4 ciri utama dalam melakukan interaksi sosial pada komunikasi kelompok sosial. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, adanya motif yang sama antar anggota kelompok. Yang kedua, adanya reaksi-reaksi dan kecakapan yang berlainan antar anggota kelompok. Yang ketiga, adanya penegasan struktur kelompok. Yang keempat, adanya penegasan dan peneguhan norma-norma dalam kelompok. Lanjut ke yang keenam, yaitu bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Menurut Adler dan Rothman yang dikutip oleh Senjaza dalam bukunya yang berjudul Teori Komunikasi, mengatakan bahwa komunikasi kelompok terbagi dalam 3 tipe, yaitu
kelompok belajar atau learning group, komunikasi pertumbuhan atau growth group, dan kelompok pemecahan masalah atau problem solving group. Yang pertama itu kelompok belajar atau learning group. Ketika kita mendengar kata belajar atau learning, perhatian dan pikiran kita hampir selalu setuju pada suatu lembaga pendidikan ataupun sekolah. Tujuan dari learning group ini adalah untuk menambah pengetahuan dan kemampuan para anggotanya. Yang kedua itu kelompok pertumbuhan atau growth group. Kelompok pertumbuhan lebih memusatkan perhatiannya kepada permasalahan pribadi yang dihadapi para anggotanya. Wujud nyata dari growth group ini adalah contohnya kelompok bimbingan psikologi, kelompok terapi, serta kelompok yang memusatkan aktivitasnya kepada penumbuhan keyakinan dari karakteristik yang terlibat pada kelompok growth group ini adalah tidak mempunyai tujuan kolektif yang nyata, dalam arti bahwa seluruh tujuan kelompok diarahkan kepada usaha untuk membantu para anggotanya, mengidentifikasi dan mengarahkan mereka untuk peduli dengan persoalan pribadi mereka. Yang ketiga itu kelompok pemecahan masalah atau problem solving group. Anggota kelompok yang terlibat dalam pemecahan masalah bekerja sama untuk mengatasi persoalan bersama yang mereka hadapi.